Ibu dan Bapak yang terhormat, kita lanjutkan dengan paparan selanjutnya adalah dari GKP KPI yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Untuk itu, yang kami hormati, Bu Ika, disilahkan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Toyib untuk yang terhormat Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 2, Bapak Kepala PT PMK-TOP atau yang mewakili, Bapak Ibu peserta Zoom yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Ika, saya dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pangan bersubsidi, mungkin yang sekarang sudah digalakkan. Paparan saya sudah terlihat ya Bu? Iya, baik sudah Mbak, terima kasih. Ya, sambil nunggu loading ini Bu lagi saya ini. Ya, Bapak Ibu, menurut Pergub 6 tahun 2018, pangan bersubsidi itu nama kegiatannya adalah penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu. Jadi di sini pangan dengan harga murah atau pangan bersubsidi. Bukan pangan murah ya Bapak Ibu, karena pangannya sih harganya tetap cuma bersubsidi. Seperti itu, dan ada keterangan bagi masyarakat tertentu. Berarti ada kategori penerima manfaat yang dapat dijadikan sebagai sasaran penerima manfaat. Pangan dengan harga murah ini ada 6 komoditas yang dari 2 penyedia. Penyedianya itu dari BUMD DKI Jakarta ya Ibu, ya PD Dharma Jaya dan PT Food Station Cipinang Jaya. Untuk PD Dharma Jaya sebagai penyedia daging sapi ukuran berat 1 kg dan daging ayam ukuran berat 1 kg. Untuk Food Station, sebagai penyedia beras 1 pack ukuran 5 kg, ikan kembung 1 kg, isi 6-9 ekor, telur 1 kg atau isi 15 butir, susu 1 karton, isi 24 kotak, masing-masing 200 ml. Ini timeline yang sudah kami lakukan dari bulan Mei sampai saat ini. Jadi ada revisi Pergub, karena sebelumnya penganggaran ada di BPKD, mulai tahun ini baru ada di DKPKP, verifikasi lokasi dan sasaran penerima, penetapan harga. Tanggal 21 Juli kami mensimulasikan mekanisme distribusi dengan pendaftaran online. Dari 23 Juli sampai saat ini masih melakukan sosialisasi dengan OPD sasaran penerima. Untuk pendaftaran online sendiri sudah bisa diakses sejak tanggal 23 Agustus dan untuk pangan bersubsidi sudah mulai dilaksanakan sejak 1 September. Tahun ini untuk lokasi tidak menyertakan rusun dan RPTRA, jadi hanya di recording in progress. Jadi hanya di Gerai Perumda Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station. Untuk Perumda Pasar Jaya ada 109 lokasi, untuk Dharma Jaya ada 3, Food Station 1. Tahun ini pun diberlakukan maksimal per hari, per orang masing-masing lokasi. Untuk mini DC, Jackmart itu maksimal bukanya adalah 150 orang per hari, Jack Grosir 300 sampai 1.500 orang per hari. Untuk Meat Shop Dharma Jaya 500 orang per hari, RPH Kapuk 200 orang, RPH Pulau Gadung 100, PIBC 2.000 orang per hari. Untuk tahun ini pun kami juga melaksanakan Kepulauan Seribu dengan jadwal khusus di 10 pulau. Untuk organisasi masyarakat itu masih sama sesuai Pergub 93 tahun 2018 dengan maksimal besaran adalah nilai maksimal yang dapat dibeli 126.000 untuk peserta KJP Plus. Rincian harga masyarakatnya
Untuk daging sapi 35.000, daging ayam 8.000, beras 30.000, telur ayam 10.000, ikan kembung 13.000, susu 30.000. Dan kalau untuk selain KJP plus berarti hanya 96.000 ya harganya. Untuk paket ini maksimal hanya boleh dibeli 1 kali dalam 1 bulan. Dan tidak boleh ada substitusi pengganti komoditas, misalkan beras diganti dengan telur, ikan kembung diganti telur, itu tidak boleh. Untuk selanjutnya nah ini tadi yang masyarakat tertentu itu ada 8 kategori Bapak Ibu. Yang pertama kategori ini pun diverifikasi ya, atau verifikatornya itu masing-masing SKPD, jadi semua bukan tidak hanya di DKPKP. Untuk buruh atau pekerja atau sama saja bagi yang memiliki kartu pekerja Jakarta itu maksimal gaji berpenghasilan 1,1 UMP, verifikatornya Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, guru honorer non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS yang berpenghasilan maksimal 1,1 UMP, itu Dinas Pendidikan, kader PKK yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya itu DPP APP, KJP, UPTP 4OP, lansia dan disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya Dinas Sosial, untuk penghuni rusun yang tinggal di rumah susun yang dikelola oleh pemerintah daerah oleh DPRKP. Sedangkan untuk PJLP, PHL, PPSU tidak otomatis kartu ATM-nya dapat digunakan untuk transaksi pangan bersubsidi. Kartu ATM tersebut harus diaktifasi terlebih dahulu. Untuk pengaktifasian dapat mengirimkan berkas ke DKPKP, nanti DKPKP akan melanjutkan ke Bank DKI. Untuk persyaratan nanti akan saya sampaikan di bawah. Jadi 8 kategori ini untuk dapat mendapatkan manfaat pangan bersubsidi harus sudah terdaftar pada whitelist Bank DKI. Nah, untuk pendaftaran pada whitelist Bank DKI dilakukan oleh masing-masing OPD dan Bank DKI. Jadi langsung dari dinasnya masing-masing, tidak melalui DKPKP. Perbedaan distribusi tahun 2020 dan 2021, untuk 2020 hanya 1 kali tahapan, jadi Bapak Ibu langsung ke lokasi, transaksi pembelian, swipe edisi, dan bisa membawa pulang produk. Untuk tahun 2021 ini, karena kondisi pandemi, disiapkan pendaftaran online melalui antrian kjp.pasarjaya.co.id. Untuk antrian online ini hanya berlaku 1 kartu ATM hanya untuk 1 nomor antrian. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 kartu KJP atau KJP ditambah PJLP berarti 3 kartu tersebut harus didaftarkan apabila ingin mendapatkan manfaatnya. Nanti Bapak Ibu saat mengakses antrian kjp.pasarjaya.co.id akan masukkan nomor kartu, tanggal lahir, nama lengkap, alamat, nomor handphone, wilayah pengambilan. Nah, kalau wilayah pengambilan ini tidak terbatas dengan domisili, jadi Bapak Ibu bisa tinggalnya di Jakarta Timur, boleh ngambil di Jakarta Barat sesuai lokasi yang ingin dipilih, karena mungkin dekat dengan tempat bekerja dan sebagainya. Pilih lokasinya, gerai mana, pasar mana, tanggal pengambilan, jam pengambilan, nanti sistem akan membatasi kuota ya. Jadi karena misalkan mini DC itu kan 150 orang per hari. Jadi per jamnya itu sekitar 25 orang. Jadi nanti kalau udah penuh di kuota jam tersebut pasti silakan memilih untuk di jam lainnya. Seperti itu. Nah, nanti setelah mau input pada aplikasi ini akan muncul tiket antrian. Isinya ada tanggal, nama, tanggal, lokasi, nomor antrian, dan jam. Jadi silakan datang ke lokasi sesuai dengan jam yang dipilih. Ini mock-up tampilannya hampir sama. Hal-hal penting lainnya khusus untuk bulan September dimulai sejak tanggal 1, namun untuk bulan Oktober dan November dimulai tanggal 4. Jadi pelaksanaan pangan bersubsidi hanya 3 bulan, September, Oktober, dan November.
tetap menerapkan prokes 6M, tadi 1 nomor antrian untuk 1 nomor kartu ATM, dan tidak kalah penting pastikan saldo tersedia dan mencukupi. Itu karena ada beberapa yang gagal diedisi karena saldo tidak mencukupi. Untuk menghindari kerumunan sebaiknya tidak usah membawa anak. Nah, tadi bagi PJLP atau buruh atau pekerja yang jumlahnya lebih dari 100 bisa dikoordinir oleh SKPD atau perusahaan terkait untuk memberikan pembelian secara on the spot. Caranya bersurat ke Perumda Pasar Jaya, tembusan DKPKP. Bisa menghubungi Bu Servina, nanti syarat dan ketentuan berlaku ya Bapak Ibu, karena secara teknis Perumda Pasar Jaya yang akan melaksanakan. Jadi nanti tinggal dikumpulkan saja berapa jumlah ATM yang dibutuhkan, nanti tinggal dikirim berapa jumlah paket yang sesuai jumlah kartu ATM tersebut. Ini tadi syarat pendaftaran PJLP sebagai untuk pengaktifasian kartu ATM-nya agar dapat digunakan untuk pangan bersubsidi. Yang pertama surat pengantar dari SKPD, yang kedua file pendukung masing-masing PJLP itu berupa foto KTP, foto kontrak, foto rekening Bank DKI, foto kartu ATM Bank DKI yang dijadikan satu file, jadi satu file per nama. Yang ketiga adalah form recap. Nah, form recap ini contohnya seperti yang di bawah ini. Yang perlu diperhatikan adalah tanggal lahir, itu formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Jadi jangan kebalik, karena kalau Bapak Ibu sudah mulai mengakses antrian kjp.pasarjaya.co.id itu verifikasi awalnya menggunakan tanggal lahir. Jadi jangan sampai salah, karena kalau input di sini salah, nanti saat verifikasi tidak akan bisa dilakukan. Form ini dikirim dalam dua bentuk, PDF dan Excel. Ini contoh format surat pengantar, form recap. Untuk call center DKPKP bisa menghubungi 0812 8860 0215. Terus bagi info mengenai apakah nama saya gitu, nama peserta KJP Plus atau lainnya masuk ke dalam whitelist Bank DKI, bisa menghubungi customer service Bank DKI di 1500351. Sekian paparan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih Bu Ika. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang sering disingkat dengan DKPKP yang sudah sangat jelas untuk kita semuanya.